Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya. Oke, kita sebelum memulai masuk ke latihan, silakan Ibu persilakan kalian untuk absen di sianya masing-masing. Silakan ya. 5 menit untuk absen. Oke, sambilan Ibu cek yang udah absen, yang belum ya. Bagi yang belum, di sini masih, sekali lagi coba Ibu. Citra Hairunisa, Ali Amri, ini belum. Terus Afriski Agi. Terus Sabita Halia Pratiwi. Udah, itu aja yang belum. Oke, kita langsung berarti sudah lihat ininya ya, apa namanya, slide untuk latihan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau gitu silakan bagi yang mau booking langsung kirim chat. Bu, saya nomor sekian, saya nomor sekian. Silakan Ibu tunggu. Oke, atau mau raise hand boleh. Caca ini nomor berapa? Anggi nomor berapa? Kayaknya lebih baik di chat deh ya. Yang raise hand dulu sebentar Ibu lihat. Caca sama Zafran nomor berapa? Saya nomor 2, Bu. Saya nomor 5, Bu. 2 Saya dan nomor 5. 4B, Bu. 4B, oke. Anggi nomor 3. 5. 6, udah ya, nomor 1 nih ada. Oke, yang booking nomor 1 berarti boleh langsung share screen. Sebentar, Ibu belum atur. Nggak jadi, Bu, nomor 1, Bu. Lah, kok nggak jadi kepiye? Nomor berapa dong? Siapa yang mau menggantikan As'ad nomor 1? Nomor berapa nih? Saya nomor 1, Bu. Siapa? Nurul nomor 1. Oke. Nomor 2 tadi berarti Zafran. Nomor 3 Anggi ya. Ya nggak sih? Caca nomor berapa, Iya, Ca? Bu. Caca nomor 5 ya. Iya, Bu. 1, 2, 3, oke. 4A. 4A siapa? Saya, Bu, saya. Oke, As'ad 4A, 4B, Fani. Terus 5. 5 udah Caca, 6. 6 siapa nih? Vira ya? Vio. Nomor 6 Vio. Nomor Nimas berarti cari nomor 6 kayaknya ada 2 ya. 6A apa 6B gitu ya kalau nggak salah. 1 dia, Bu, nomor 6. Satu ya? Satu dia, Bu, nomornya. Yang Saya nomor nomor 5 7. yang bisa A dan B berarti. Oke.
Oke, kita lanjut dulu nanti sambil lagi. Nomor Nimas berarti bisa cari nomor yang lain ya. Oke, silakan. Siapa dulu tadi nomor 1? Saya, Bu. Panggilannya Nurul apa Zila ya? Ya, Bu. Siapa dong Ibu panggil Zila? Zila. Zila, oke. Silakan. Share screen ya. Nomor 1. Ibu bacakan nomor 1 itu soalnya adalah Bapak hari ini akan pergi memperpanjang STNK di Samsat. Apa sajakah yang harus disiapkan Bapak? Buatkanlah algoritmanya. Oke. Silakan. Oke. Oke, langsung dijelaskan. Jadi algoritmanya itu pertama menyiapkan surat-surat kendaraan kayak STNK gitu sama BPKB-nya. Oke. Terus menyiapkan KTP dan KTP asli sama fotokopian. Terus yang ketiga menyiapkan biaya pembayarannya. Terus yang keempat itu menyiapkan kendaraan untuk pergi ke Samsatnya, terus habis itu baru pergi ke Samsatnya. Oke. Ada tambahan? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Teman-teman mungkin mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, boleh. Uangnya belum disiapkan. Oh, udah. Udah disiapkan. Uangnya udah disiapkan, biaya pembayaran udah. Terus apa yang belum nih? BPKB-nya, Bu. STNK-nya juga, Bu. BPKB Udah tadi dan disebutin. Nomor 1 tuh. oh iya, Menyiapkan surat kendaraan. Oke, boleh dituliskan supaya lebih jelas. STNK dan BPKB. Oke, habis itu KTP, biayanya berapa ya? Biasanya biayanya bisa dilihat pada baliknya STNK ya. Terus menyiapkan kendaraan untuk pergi ke Samsat. Oke. pergi motokopinya belum, Bu? Pergi motokopi. Pas sudah sampai Samsat berarti ya? Sebelum, Bu. Sebelum. Jadi yang dibawa STNK asli plus fotokopinya gitu. Gimana? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke. Jadi bisa, oke, dari sini kalian jadi berarti bisa mungkin secara garis besar yang dituliskan oleh Zila ini sudah benar, tapi untuk mungkin supaya lebih detail lagi, kalian bisa menambahkan lagi ya. Misalnya yang pertama, terus saran dari Ibu juga, pada saat kita menuliskan algoritma sebisa mungkin itu urut ya, maksudnya adalah kita urutkan, kasih aja nomor ya, jadi supaya jelas, misalnya 1 ngapain, 2 ngapain, 3 dan seterusnya. Ya, jadi misalnya yang pertama tadi kayak misalnya menyiapkan surat-surat kendaraan, yaitu STNK dan BPKB, atau bisa juga dijelaskan lagi STNK asli dan fotokopi, juga BPKB asli dan fotokopinya. Ya, itu. Terus setelah itu menyiapkan KTP, apa misalnya ya, dijelaskan lagi KTP dari nama yang ada di STNK misalnya. Lalu menyiapkan biaya pembayaran yang dapat dilihat pada bagian belakang STNK misalnya. Terus setelah itu menyiapkan kendaraan dan pergi ke Samsat. Nah, boleh juga ya, boleh juga pada saat kalian misalnya berasumsi ya, sudah sampai Samsat, ngapain sampai sana? Boleh ya, jadi sampai selesai.
Ya, boleh. Jadi misalnya habis dari sudah sampai samsat, di sana misalnya yang dilakukan adalah mengisi formulir. Setelah mengisi formulir apa, dan seterusnya sampai misalnya melakukan pembayaran. Ya, jadi ingat bahwa pada saat kita melihat soal ya atau melihat sesuatu yang memang harus kita selesaikan, itu berarti kita harus mencapai tujuan. Ya, dilihat lagi tujuan di soal itu apa? Ya, kalau kita lihat di soal nomor 1, tujuannya adalah memperpanjang STNK di samsat. Berarti kan kita harus menyelesaikan atau memperpanjang STNK itu sampai selesai. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kalian ini jangan sampai kalian ada yang miss. Jadi belum selesai apa yang menjadi tujuan. Oke? Oke, terima kasih untuk Zila. Nanti dilengkapi lagi ya. Oke, Iya, Bu. bisa di stop share. Kita lanjut ke nomor 2. Siapa tadi nomor 2? Saya, Bu. Oke, silahkan Zafran. Bentar, Bu. Udah kelihatan, Bu? Sudah terlihat. Your screen sharing. Oke, lanjut, Fran. Jadi iya. apa nih? Soalnya apa nih dulu? Soalnya itu Ibu hari ini berencana untuk memasak pecing ayam. Buatlah algoritmanya. Nah, pertama langkah memasak pelecingan ayam adalah pertama itu kita siapkan setengah ekor ayam kampung. Kedua, siapkan bumbu-bumbu untuk memasak ayam pelecingan seperti cabai rawit, terasi, bawang putih, minyak goreng, dan lain-lain. Yang ketiga itu kita siapkan pemanggang. Lalu kita bersihkan ayam dan taruh ayam di pemanggang dan olesi dengan minyak selagi dipanggang. Lalu yang kelima, blender halus bumbu mentah seperti cabai rawit, bawang putih, dan lain-lain menjadi satu. Lalu masukkan ayam beserta bumbu halus ke wajan dan masak hingga kuah menyusut. Yang ketujuh, angkat dan hidangkan. Oke, wah keren nih. Zafran bisa masak, pinter masak kayaknya ya. Enggak, Bu. Enggak. Kita lihat dulu nih, cek dulu. Kan siapkan, langkah pertama siapkan setengah ekor ayam kampung. Wah mantap pakai ayam kampung ya. Terus bumbu-bumbunya ada cabai, terasi, bawang putih, minyak goreng. Oke, jangan lupa garamnya ya. Terus siapkan pemanggang, bersihkan ayam dan taruh ayam di pemanggang dan diolesi dengan minyak. Oke, blender halus bumbu mentah. Masukkan ayam bersama. Oke, masak hingga kuah menyusut. Tadi yang dipanggang sampai apa tuh? Sampai gosong. Ditambahkan ya. Kan lagi Iya, Bu. dipanggang tuh nomor 4, bersihkan ayam dan taruh di pemanggang. Diolesi dengan minyak selagi dipanggang. Udah, terus nggak diangkat-angkat tuh tiba-tiba masuk ke wajan. Ya, Bu, lupa lupa Oke. tambahin. Oke, itu ya. Jadi terkadang pada saat kita menuliskan algoritma, ya, menuliskan ini kalau ini kan mirip seperti resep gitu ya. Orang juga tahu pastinya nggak mungkin lah dia mau
ini apa namanya manggang sampai gosong. Cuma ada kalanya mungkin perlu kita lebih detailkan. Kayak tadi yang Ibu bilang, misalnya tadi kalau ini zafran langkahnya adalah nggak digoreng ya, jadi ayamnya dipanggang. Dipanggang ini mungkin bisa sampai matang atau sampai berwarna kecoklatan misalnya ya. Setelah itu mungkin ayam itu perlu dipotong-potong lagi mungkin karena tadi kan setengah ekor langsung gitu ya. Nah, jadi bisa bisa apa namanya ditambahkan lagi, dimasukkan lagi, diselipkan kira-kira di mana nih yang perlu ditambahkan lagi ya. Kayak tadi misalnya kalau habis dipanggang sampai apa, di nomor 4 berarti ada tambahan, terus di blender, terus bumbunya di blender, setelah itu mungkin bumbu halus, mungkin kita perlu siapkan wajan ya, kayak tadi misalnya nomor 2 itu mungkin ada tambahan lagi selain bahan yang disiapkan, mungkin alatnya juga ya. Jadi alatnya misalnya butuh pemanggang, butuh apa namanya wajan untuk menggoreng ya. Jadi kalian bisa tambahkan lagi supaya lebih detail. Ini udah pakai ini ya, sudah pakai apa ini pakai Dev? Ya, Bu. Wah, Coba-coba aja. mantap. Keren. Oke. Oke, sip deh. Tinggal ditambahkan aja berarti ya. Nah, semakin detail algoritma itu semakin baik. Karena kita jadi tahu langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, ini udah pas kayaknya bumbunya ya. Tinggal tambah garam aja belum kayaknya itu. Oke, terima kasih Zafran. Kita next. Bentar, Ibu tulis dulu nanti lupa. Siapa nomor 3? Saya, Bu. Oke, nomor 3 silahkan langsung Anggi. Oke, nomor 3 soalnya adalah oke. Gi masih mute? Iya, Oke, Bu. oke. Udah ini kedengar. Oke, sudah. Ada Nomor- soalnya Mm-mm. nomor 3, kakak akan pergi bekerja, tiba-tiba motornya mogok, apabila uang di saku kakak hanya Rp2.000, apakah yang harus dilakukan? Ini Bu, maaf agak panjang, soalnya ada 2 kemungkinan, jadi panjang gini. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama, hal yang harus dilakukan kakak sebagai berikut. Yang pertama, menghubungi keluarga terdekat untuk meminta bantuan. Yang kedua, memberikan alamat atau jalan posisi kakak sekarang. Yang ketiga, mendorong motor hingga menemukan bengkel terdekat. Pada hal ini akan terjadi 2 kemungkinan, kakak menemukan bengkel terdekat dan kakak tidak menemukan atau kakak tidak menemukan bengkel terdekat. Jika terdapat bengkel terdekat, hal yang dilakukan kakak selanjutnya sebagai berikut. Yang pertama, kakak mendorong motor menuju bengkel terdekat. Yang kedua, kakak menjelaskan apa yang terjadi dengan motornya kepada montir. Yang ketiga, kakak menunggu motornya diperbaiki. Yang keempat, kakak menghubungi keluarga untuk memberitahukan posisi sekarang. Yang kelima, jika keluarga sudah datang untuk memberikan bantuan berupa uang tambahan, maka motor kakak yang sudah diperbaiki dapat diambil. Selanjutnya, kakak bisa melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja. Kemungkinan kedua, jika sudah mencari namun tidak menemukan bengkel terdekat, hal yang dilakukan kakak selanjutnya sebagai berikut. Menunggu keluarganya datang untuk membantu dan tidak lupa memberikan posisi terkini. Ya. Yang kedua, jika keluarga sudah menghampiri, maka motor kakak dapat didorong dengan bantuan keluarganya hingga menemukan bengkel. Maksudnya itu biasanya motor dorong ke motor gitu kan Bu maksudnya. Ya. Yang ketiga, kakak menjelaskan apa yang terjadi dengan motor kepada montir. Yang keempat, keluarga kakak menunggu motor kakak yang sedang diperbaiki. Yang kelima, kakak bisa menggunakan motor yang digunakan keluarganya untuk berangkat kerja. Jadi mereka kayak tukeran gitu. Itu aja sih Bu. Terima Oke, kasih. berarti ada 2 ya, maksudnya 2 kemungkinan yang Anggi tulis di sini ya. Iya Bu. Oke, Karena kemungkinan menurut pengalaman. pertama karena
posisi kakak lagi di mana nih kemungkinan pertama? Di jalan agak jauh, Bu, sepertinya. Tapi di tengah-tengah. Nggak dekat rumah, tapi nggak dekat kantor dekat juga. rumah, nggak. Oke, di tengah-tengah. Jadi hubungi keluarga karena nggak ada duit ya. Terus Iya, Bu. memberikan alamat atau jalan, mendorong motor hingga menemukan bengkel. Oke. Terus kalau tidak menemukan bengkel lagi, kakak dorong motor menuju bengkel terdekat. Terus terakhir jika keluarga melanjutkan mana? Oke. Terus kalau misalnya tidak menemukan bengkel, yang dilakukan menunggu keluarga. Oke. Ini kalau bawa HP lagi ya. Kalau nggak bawa, lain lagi ceritanya ya. Iya, sebentar, Bu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Nebeng sama temen kantor, Bu. Saya Bu, Oke, boleh. di ininya Bu, di Di apa? yang keempat itu kan kakak menghubungi keluarga untuk memberitahukan posisi sekarang. Mm-mm. Nah di sana itu tidak menyuruh keluarganya untuk membawa uang Bu. Mungkin menyuruh keluarganya untuk membawa uang kan soalnya Sudah di yang nomor pertama menghubungi keluarga terdekat untuk minta bantuan. Yang paling atas. Ya, nomor satu, kalau 1-3 yang di atas ini harus dilakukan ya, Nggi, berarti ya? Iya, itu angka pertama banget, Bang, baru terjadi gitu, Bu. Lama banget, oke. Oke, jadi ini berarti kalian bisa lihat, ini benar sih kalau menurut Ibu ya, maksudnya adalah gini, kita lihat soalnya, terkadang soal itu agak-agak menjebak gitu ya. Jadi maksudnya kita lihat di situ kan nggak ada keterangan bahwa kakak ini motornya mogok masih di rumah kah? Atau jangan-jangan di pertengahan kah? Kayak tadi kalau Anggi asumsinya dia di pertengahan gitu ya, maksudnya sudah ada udah jalan gitu ya. Boleh juga kita mau berasumsi misalnya dia masih di rumah, taunya motornya nggak bisa jalan juga bisa ya. Jadi kadang-kadang kita perlu memberikan asumsi pada soal yang kita dapatkan. Boleh menambahkan ya kayak gini, kayak Anggi bilang kayaknya ada beberapa opsi deh yang bisa terjadi gitu. Silahkan, semakin detail semakin baik ya. Boleh juga kita kayak tadi menambah asumsi dia masih di rumah deh kakak, Bu. Mungkin bisa naik naik ojek online mungkin ya, dan seterusnya. Boleh, bebas ya, bebas karena ini nggak ada ketentuan. Yang penting kakak nih harus sampai ke tempat kerja, intinya gitu ya. Jadi ingat pada saat kita melakukan algoritma ini, yang kita harus lakukan atau yang kita perlu paling penting adalah dia mencapai tujuan. Ya, tujuannya adalah berangkat kerja kayak tadi. Nomor 1 tujuannya adalah membayar STNK. Nomor 2 berarti makan pelecing ayam paling tidak, atau pelecing ayamnya udah jadi. Ya, oke. Terima kasih buat Anggi. Nomor 4, 4A tadi siapa? Saya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah. 4A soalnya dulu dibacain, Pak. Sebentar, Bu. Oke. Kirain kau menghilang. Buatlah algoritma untuk menghitung luas dan keliling sebuah segitiga siku-siku di mana A diketahui A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Oke. Nah, pertama karena ingin mencari luas segitiga siku-siku, kita harus menyiapkan rumus luas segitiga siku-siku, yaitu A kali tinggi bagi 2. Oke. Nah, yang kedua karena diketahui alas atau A-nya itu 3 dan tinggi atau B itu 4, kita bisa langsung menghitung dengan rumus ini. Sehingga didapat 3 dikali 4 bagi 2 sama dengan 6. Sudah, Bu. Terus untuk keliling segitiga siku-siku itu yang pertama siapkan rumus keliling segitiga siku-siku, yaitu jumlah setiap sisinya atau A plus B plus C. Nah, karena
sisi C tidak diketahui, kita harus mencari dengan teorema Pitagoras, Bu, yaitu Oke. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Terus ketiga, menghitung sisi C. Nah, karena A sama B-nya sudah diketahui, kita langsung masukin 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, atau C sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Sehingga diketahui C-nya itu 5, Bu. Terus karena sudah diketahui A, B, C-nya, sekarang menghitung dari lingkarannya, Bu. Dari lingkaran yaitu A plus B plus C, Bu. 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Udah, Bu. Oke. Berarti kalau dari soal ini ada tambahan dulu dari teman-teman mungkin sebelum Ibu menyimpulkan? Nggak ada? Oke. Nah, dari soal berarti yang diminta ada 2 ya. Ada 2 ya, At ya. Yang diminta adalah Luas sama keliling. menghitung luas dan keliling. Nah, di situ berarti karena kebetulan kalau di yang 4A itu sudah diketahui ya, A dan B-nya sudah diketahui, maka dia tinggal memasukkan saja nilainya. Di situ berarti ada C juga. Nah, kalau di keliling berarti ada rumus C yang tidak diketahui, maka dicari dulu. Oke. Sip. Sudah, Bu. Jadi, terima kasih, Ad. Ya. Oke ya, itu yang nomor 4A. Jadi bisa kalian lihat tadi. 4B dulu deh, supaya lengkap dulu. 4B tadi siapa? Fani ya? Saya, Bu. Oke. Oh ya, mumpung Fani ini Ibu lupa kemarin ya nyampaikan di grup, setelah ngobrol dengan Pak Azwar, jadi sebenarnya KHS itu yang sudah kalian print sendiri itu adalah KHS yang asli, maksudnya adalah itu bisa kalian simpan langsung. Ya, jadi nggak perlu lagi ngeprint di Prodi. Kalau dulu sih ngeprint di Prodi, terus dibawa ke WD1 tanda tangan. Kalau sekarang itu kan sudah ditandatangani langsung oleh WD1. Jadi KHS yang itu bisa kalian anggap sebagai KHS yang bisa kalian simpan. Ya, itu dia. Lupa Ibu kemarin nyampaikan di grup. Oke, loh, kok di stop? Iya, Bu. Tadi jaringannya udah nge-lag. Wah, kayaknya itu udah pakai codingan juga ya. Keren banget kalian bikin algoritma Iya, pakai saya udah pakai codingan. codingan, tapi baru nyari yang luas, Bu. Baru nyari yang luas. Jangan pakai codingan. Ini kan masih algoritma, guys. Iya, ini ada algoritmanya di atas, Bu. Oke. Jadi di sini kan soalnya itu, sebentar saya bacain, Bu ya. Buatlah algoritma untuk menghitung luas dan keliling sebuah segitiga siku-siku di mana tidak diketahui A, B, dan C-nya input dari user. Nah, karena di sini inputnya dari user berarti dia dinamis kan. Kalau inputnya dari user itu berarti tergantung dari kita. Kita yang nentuin alas sama tingginya. Terus di sini langkah pertamanya user memasukkan nilai alas. Terus langkah keduanya user memasukkan nilai tinggi. Setelah nilai alas dan nilai tinggi diinputkan, lalu menghitung nilai alas dan tinggi dengan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Setelah itu menampilkan hasil dari perhitungan luas segitiga dan terakhir selesai. Itu, Bu. Oke. Ini berarti sudah dibikin. Iya, coba modern, Bu. Jangan dulu deh, nanti temanmu yang lain ini. Nanti merasa, wow, aku belum apa-apa, dia sudah sampai situ. Tenang, tenang yang lain ya. Ini masih algoritma, kita mungkin algoritmanya panjang nih perjalanan, Ibu nggak mau kalian langsung ke coding supaya maksudnya algoritmanya mantep dulu gitu ya. Jadi jangan khawatir, yang lain kita akan pelan-pelan kok. Ini karena Fani mungkin udah berlari duluan, jadi nggak apa-apa sebenarnya, boleh kalian kalau misalnya sudah kayak yang kemarin Ibu bilang, kalian kan mahasiswa ya, boleh kalau kalian memang sudah install, silakan dicoba-coba sendiri boleh ya.
Oke. Iya, Bu. Ini berarti tadi karena soalnya adalah dari user ya, maksudnya adalah dia Iya. bebas, berarti ya user mau masukin berapapun ya. Jadi di situ silahkan berarti nilai alasnya bebas, nilai tingginya bebas, lalu setelah itu di inputkan, setelah selesai nilai diinputkan, menghitung. Oke, jadi langsung ngitung luasnya ya. Luasnya adalah Iya, Bu. setengah kali alas kali tinggi, Kali tinggi. lalu menampilkan hasil dari perhitungan luas. Nah, kelilingnya belum nih berarti Fani nih. Iya, kelilingnya belum, Bu. Oke, kalau tadi yang kayak yang As'ad bikin, berarti kita bisa lihat bahwa yang keliling tadi juga ini ya, apa namanya, tinggal dimasukkan aja. Kalau As'ad tadi kan udah ada nilainya, kalau yang Fani kan belum. Jadi sama juga langkahnya seperti yang ada di sini ya. Seperti yang ada di yang algoritmanya Fani. Jadi nilai alasnya dicari, tingginya juga maksudnya bukan dicari ya, diinputkan oleh user. Boleh juga kalian kalau mau langsung aja nilai alas tinggi dan mungkin user juga langsung memasukkan nilai sisi miring. Boleh ya. Atau kayak As'ad tadi harus nyari dulu sisi miringnya, yang dimasukkan cuma alas sama tinggi aja. Boleh. Ya. Jadi silakan apa namanya? Silakan ini apa namanya? Silakan untuk kalau misalnya diperlukan atau tidak, ini kan tidak ada ini ya, tidak ada patokannya, bebas kalian mau langsung masukkan dari sisi miring boleh, mau nyari dulu juga boleh, ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini untuk yang B, yang 4B. Kalau 4B ini kan tadi ya berdasarkan dari user. Kalau As'ad tadi udah ada diketahui, walaupun C-nya nggak diketahui, jadi dicari dulu. Oke, nggak ada? Yakin nggak ada ya? Tanya aja, Nggak ada. tanya aja kalau nggak bisa ya guys. Nanti tahu-tahu terus kalian pingsan, Ibu nggak tahu gimana kalian. Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke nomor 5 dulu kalau gitu. Makasih, Bu. Sama-sama. Nomor 5, siapa tadi yang dapat nomor 5? Saya, Bu. Caca ya, oke. Tapi mohon maaf sebelumnya, Bu, ini kamera saya lagi bermasalah. Iya, izin saya. Apa namanya? Pakai laptop tapi? Iya, pakai laptop. Oke, bisa share screen kan? Iya. Oke. Iya. Nomor 5. Ya, 5 itu sebenarnya bisa ada nanti ya. Iya. Fani Caca ngerjain yang mana? Boleh yang A-nya aja atau Boleh, boleh. Udah AB juga. Boleh. Di sini soalnya sebelumnya buatlah algoritma untuk menghitung volume dan luas permukaan kerucut apabila diketahui Pi 3,14, R-nya 4, dan S-nya 5. Nah, algoritma untuk menghitung volume dan luas permukaan kerucut ini, yang pertama menentukan rumus yang akan digunakan. Nah, rumus yang akan digunakan, rumus volume, dari ini tingginya, karena di volume ini butuh tinggi, jadi harus dicari dulu tingginya. Kemudian, rumus luas dari kerucutnya. Yang kedua, menghitung nilai T. Menghitung nilai T guna menemukan nilai dari volumenya. Di sini saya udah hitung nilai T-nya hasilnya 3. Nah, terus yang ketiga, memasukkan Pi, R, serta T pada rumus volume. Di sini juga sudah saya hitung hasilnya 50,24. Dan yang seterusnya, memasukkan Pi, R, serta S pada rumus luas. Nah, di rumus luas ini, jadi hasilnya berapa sih? 7.
Nggak kelihatan soalnya rusak. Dia saya Bu, LCD-nya. Hasilnya segini. Terus yang ini A-nya aja Bu, yang B-nya lanjut atau ada teman-teman yang lain mau? Biar bagi-bagi. Iya, betul. Biar bagi-bagi Iya. poin. Iya Bu, sebelumnya exit dulu. Tunggu, jangan di stop dulu. Oke Bu, sebentar. Oke. Jadi di sini kita lihat kalau dari soal itu kan diminta menghitung volume dan luas, ya. Volume dan luas permukaan kerucut. Oke. Jadi yang pertama yang Caca lakukan apa nih? Tentuin rumusnya dulu. Tentuin rumusnya dulu, cari rumus untuk volume dan luas ya. Oke, Iya. kerucut tentunya. Oke, terus ngitung nilai T. Kebetulan yang A udah diketahui, Pi-nya, R-nya, dan S-nya. Oke. Lalu S kuadrat minus R kuadrat, nilai T-nya dihitung dulu. Oke, dihitung dengan rumus itu. Ya nggak? Benar nggak rumusnya? Oh, baru diakarkan ya. Soalnya rumusnya di atasnya kan T sama dengan akar S kuadrat minus R kuadrat. Iya, Bu. Jadi di sini diakar jadi dapat 3 T-nya. Setelah itu baru masukkan ke dalam rumus volume. Baru ngitung luasnya. Oke. Teman-teman yang lain? Ada yang mau menanggapi? Atau yang ini, yang B, 5B. Saya mau nyoba, Bu. Ya, Bu. Bita. Ya, Bita ya panggilannya? Iya, Bu, Bita. Oke. Oke, boleh dicoba. Bisa screen, Bu? Sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi di sini ada 5B kerucut yang tidak diketahui semua panjang sisinya. Nah, di sini ditanya ada luas permukaan dan volume kerucut. Jadi yang pertama, cara menghitung luas permukaan kerucut yaitu menentukan nilai panjang sisinya. Yang kedua, memasukkan masing-masing nilai panjang sisi, yaitu T sama dengan 6, jari-jari sama dengan 8, dan sisi S sama dengan 10. Yang ketiga, mengetahui rumus luas permukaan kerucut, yaitu Pi dikali R dalam kurung S ditambah R. Yang keempat, menghitung luas permukaan kerucut, yaitu 3,14 dikali 8 dalam kurung 10 ditambah 8. Dan hasilnya yang kelima menampilkan hasil luas permukaan kerucut sama dengan 452,16. Lalu selanjutnya yang kedua ada cara menghitung volume kerucut. Langkah pertama, memasukkan nilai T sama dengan 6 dan R sama dengan 8. Yang kedua, mengetahui rumus volume kerucut, Pi R kuadrat dikali T per 3. Lalu langkah ketiga, menghitung volume kerucut. 3,14 dikali 8 kuadrat dikali 6 dibagi 3. Selanjutnya, menampilkan hasil volume kerucut, yaitu 401,92. Sudah, Bu. Oke. Jadi kalau yang di sini Bita coba dia dimasukkan langsung ya, walaupun misalnya ini bebas ya, berarti ya yang dimasukkan. Nilainya berapa aja itu yang dimasukkan berarti? Ada 6, 8, sama 10. Oke. Oke, itu jadi dia 6, 8, 10 ya. T-nya berarti langsung dimasukkan tanpa dihitung dulu. Kalau kayak tadi yang ini siapa namanya tadi? Yang nomor sebelumnya? Saya, Bu. Sama ya Caca tadi ya. Yang Caca tadi kan T-nya dihitung ya. Kalau
kalau Bita langsung ya, langsung dimasukkan T-nya sekian gitu ya. Oke, rumus sama seperti yang tadi, tinggal dihitung saja. Oke, ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke, kalian kayaknya. Silakan. Berarti kalau untuk yang B ini terserah kita ya mau masukin berapa? Betul. Jadi untuk yang B ini terserah kita. Jadi kalian harus mulai membiasakan ya. Pada saat biasanya tuh ada 2 kategori ya, ada 2 kategori soal. Kadang-kadang ada yang bersifat statis ya. Statis itu di mana ditentukan. Seperti yang soal A. Jadi udah ditentukan nilai A-nya berapa, misalnya B-nya berapa, C-nya berapa, atau di situ ada R-nya berapa, S-nya berapa. Nah, pada saat dibilang bahwa untuk R dan S itu diinputkan oleh user. Nah, itu berarti sudah bebas kita mau masukkan berapapun. Ya, jadi ada inputan yang memang ditanya ke usernya. Ya, ditanya dulu nilai T berapa, nilai R berapa. Ya, jadi ada 2 kategori biasanya, itu ada yang statis. Tadi statis itu adalah yang sudah ditentukan, yang dinamis adalah yang belum ditentukan, atau berarti ya dinamis dia, berapapun inputan user harus diambil atau harus disimpan oleh algoritmanya. Dan nanti nilai yang sudah diinputkan itu akan dimasukkan ke dalam volume maupun rumus volume maupun rumus luas permukaannya yang sudah ada, disesuaikan dengan soal, misalnya kerucut ya kerucut, balok ya balok misalnya, dan seterusnya. Ya. Oke. Sama-sama. Oke, sudah itu tadi terakhir kita ya. Sekarang kita next ke nomor berapa tadi? Nomor 6 sekarang ya. Izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Siapa yang dapat nomor 6? Vio, Bu. Vio, oke. Vio nomor 6. Nomor 7. Nomor 7 siapa nih, Mas ya? Saya, Bu. Iya, Bu, saya. Nomor 8. Saya, Bu. Saya ya, Soraya. Terus siapa lagi nomor 9? Ali ya. Nomor 9. Ya enggak sih? Alini Zakira Kumikum. Panggilannya siapa? Miko. Iya, Bu. Oke. Terus nomor 10 belum ada ya? Ayo, nomor 10. Siapa yang akan ini? Silakan yang sambilan share screen, yuk. Boleh saya nomor 11, Bu? Boleh. Oke. Oke. Bisa yuk? Bisa, Bu, sebentar, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oke. Nomor 6 ini soalnya dibaca dulu apa langsung ke Ya, algoritma? baca dulu. Oke. Soal nomor 6 itu setelah sampai di Samsat, ternyata Bapak diminta untuk mengisi formulir. Formulir tersebut berisi nama, alamat, nomor HP, nomor plat kendaraan, dan tahun pembelian kendaraan. Biaya perpanjangan STNK yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan tahun pembelian. Apabila yang pada poin A, tahun pembeliannya di bawah 2.000, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 150.000. Pada poin B, tahun pembelian rentang 2.000 sampai 2005, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 200.000. Dan pada poin C, apabila mobil dibeli pada tahun pembelian
lebih besar dari 2005 atau di atas tahun 2005, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 250.000. Maka kita di sini diminta untuk membuat algoritma biaya yang harus dibayarkan Bapak apabila tahun pembelian mobilnya di tahun 2003. Berarti di tahun 2003. Di sini algoritmanya yang sudah dibuat. Yang pertama, menyiapkan STNK, BPKB, dan KTP baik bentuk asli maupun bentuk fotokopinya. Yang kedua, mengambil formulir pada loket pendaftaran yang disediakan petugas Samsat. Yang ketiga, mengisi formulir dengan data nama, alamat, nomor HP, nomor plat kendaraan, dan tahun pembelian kendaraan. Yang keempat, menyerahkan formulir beserta persyaratan STNK tahunan ke loket pendaftaran. Yang kelima, menunggu proses pengecekan data formulir oleh petugas Samsat. Yang keenam, menerima lembar besaran pajak yang harus dibayar sesuai dengan tahun kendaraan yang dimiliki, yaitu pada tahun 2003. Dan yang ketujuh, membayar pajak kendaraan dengan ketentuan menambahkan biaya sebesar 200.000 berdasarkan aturan tahun pembelian kendaraan pada poin B, yaitu tahun 2000 hingga 2005. Dan yang kedelapan, menyelesaikan administrasi akhir untuk mendapatkan STNK terbaru dan algoritmanya selesai. Udah, Bu. Oke. Membayarnya sejumlah berarti 200.000 ya? Ya. Oke, Ibu kasih kesempatan ke teman-teman. Kira-kira ada nggak yang kurang menurut kalian nih? Menyiapkan uangnya, Bu. Menyiapkan uangnya. Ada otomatis sih dibawa ya, Gi. Betul. Tapi benar Bu, benar bisa juga. Bisa juga ya, benar-benar. Soalnya kemarin juga pengalaman sih ya, kemarin pada saat Ibu bayar juga itu harus pakai uang cash ya. Jadi kan harus ngambil dulu gitu kan ya, karena kirain bisa pakai ini ya, bisa pakai debit gitu ya. Ternyata nggak bisa ya, ternyata ini apa namanya, harus nyiapin uang cash. Nah, kebetulan sih yang pas bayar di Kekali itu kebetulan di sebelahnya sih ada ATM. Nah, tapi pada saat misalnya nggak ada ATM kan sulit juga gitu. Jadi harus pergi lagi. Nanti taunya kita nggak dihitung antrian gitu kan, kita ngantri ulang lagi. Benar-benar itu juga bisa ditambahkan ya. Iya. Oke. Sip, ada lagi tambahan? Nggak ada? Oke, jadi ini sudah sampai. Harus mengecek jam operasional Samsat. Bisa juga. Betul. Cuma sekarang ada beberapa tempat mungkin ya, kalau nggak di Samsat, kita bisa di mall ya, di Epicentrum ada. Kayaknya sampai malam kalau yang di Epicentrum. Yang di mobil-mobil tuh, Bu. Samsat keliling. Samsat keliling kayaknya sampai sore, mungkin ya sampai malam ada nggak? Ibu belum pernah. Ada, Bu, sampai malam, Bu. Sampai malam ya. Oke, terus yang di Kekali ini juga sampai malam dia kayaknya ya. Bisa. Jadi ada beberapa opsi mungkin ya, jadi mungkin bisa ditambahkan. Boleh memilih ini kalau pembayaran di mana, di Samsat tempatnya kah atau di ini boleh ya. Semakin detail semakin bagus. Oke. Terima kasih untuk Vio. Kita next ke nomor 7. Siapa nomor 7? Saya, Bu. Oke, silakan nih Mas. Oke. Sebentar Ibu, terima telepon. Nah, jadi pertanyaannya, berdasarkan soal nomor 6, Bapak ternyata mendapat titipan dari tetangga untuk membayar perpanjangan STNK juga. Tetangga yang titip ada 3 orang, masing-masing mempunyai 2 mobil yang dibeli pada tahun 1997, 1999, 2001, 2006, 2010, dan 2015. Berapakah uang yang harus disiapkan Bapak? Buatlah algoritmanya. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui jumlah mobil tetangga yang dititipkan pada Bapak. Yang kedua, mengetahui tahun pembelian masing-masing mobil. Yang ketiga, mengetahui jumlah biaya tambahan untuk masing-masing tahun pembelian mobil. Yang keempat, jika sebanyak 2 mobil memiliki tahun pembelian kurang dari 2000, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan sebanyak Rp300.000.
Jika sebanyak satu mobil memiliki tahun pembelian 2000 sampai 2005, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan sebanyak 200.000. Jika sebanyak 3 mobil memiliki tahun pembelian di atas 2005, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan sebanyak Rp750.000. Yang ketujuh, menghitung biaya tambahan 6 mobil titipan tetangga dengan cara Rp300.000 ditambah Rp200.000 ditambah Rp750.000. Yang ke-8, biaya tambahan yang harus disiapkan Bapak adalah sebesar Rp1.250.000. Oke. Ini yang nomor 7. Wah, nomor yang lainnya nih kayaknya ditutup dulu harusnya ya. Oke, yang nomor 7 ini berarti yang harus dibayar semua 1.250.000. Iya, Bu. Oke, ada tanggapan dulu dari teman-teman? Kayaknya bisa kita pakai cara kedua, kayak kita mengasumsikan gitu Bu, ada tetangganya kan ada berapa juta, ada 3 kan, ada Betul. bisa kayak misalnya tahun yang pertama 1997 sampai 1999 itu untuk tetangga pertama, terus yang 2001 sampai 2006 itu untuk tetangga kedua, dan 2010 dan 2015 itu untuk tetangga ketiga. Jadi kan kalau kita udah mengasumsikan ada 3 tetangga, berarti masing-masing tetangganya jelas pembayarannya gitu. Betul. Iya. Setuju ya. Jadi boleh juga diasumsikan seperti itu. Jadi misalnya kalian ya dibagi kan tadi kan karena dikasih tahu tetangganya ada 3 tuh ya. Tetangganya 3 tuh 2 anggap aja misalnya walaupun tidak ada keterangan lebih lanjut, misalnya anggap aja yang pertama 97 sampai 99 kayak kata Vio tadi ya, 2001, 2006, 2010 dan 2015. Jadi tetangga 1 tuh dibayarnya 300, tetangga 2 200 boleh. Ya, itu bagus juga ya. Jadi untuk tambahan supaya lebih jelas bahwa per tetangga sudah jelas tagihan masing-masing gitu ya. Oke, ada tambahan lagi? Yang terpikirkan apa kira-kira? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, sudah bagus ya, sudah semakin ke sini kalian sudah semakin detail ya yang dituliskan. Jadi ini lebih suka Ibu yang seperti ini, maksudnya lebih detail. Jadi kita lebih tahu juga apa yang harus dikerjakan, berapa yang memang harus dibayarkan gitu ya, dan tujuannya pastinya juga tercapai. Oke, terima kasih nih Mas. Kita Terima kasih kembali. lanjut ke nomor 8 sekarang ya. 8 siapa? Baik, Soraya. Oke, Sor. Oke, lanjut. Nge-lag kah? Iya, Bu. Bisa. Oke, kita tunggu jaringannya, Soraya. Ya. Oke, sambil nunggu, kalian udah nyoba-nyoba, kayak tadi kan Fani udah nyoba, terus siapa tadi yang udah nyoba, Asap juga ya, kayaknya ya. Udah nyoba, Ya, Bu, udah kalian, saya, Bu. yang lain gimana? Udah nyoba-nyoba, udah download, adakah? Udah, Bu. Alhamdulillah. Tapi belajarnya yang lain. Belajar yang lain ini maksudnya gimana? HTML, Bu. Belajar yang HTML, Bu. Kenapa jadi belajar HTML? Ya nggak apa-apa sih, Ibu sih nggak masalah ya, kalian boleh. Bahasa pemrograman itu nggak cuma C aja ya, nggak cuma C aja, banyak yang lain. Ada HTML, kalau di kelas CD juga pakai Java ya, tidak menutup kemungkinan ya bahwa kalian nanti pasti akan ketemu bahasa pemrograman itu gitu ya, Java, PHP, terus nanti ada apa namanya, ada ini apa,
ada Python juga ya, tidak menutup kemungkinan. Silakan kalau mau belajar sambilan ya bebas, Ibu nggak ada masalah. Cuma nanti di mata kuliah ini di praktikum kita akan fokus ke satu bahasa pemrograman yaitu C ya. Jadi kita ngikutin kenapa sih kok C? Mungkin kalian juga kenapa sih kok nggak langsung Java aja Bu gitu ya. Ada beberapa yang memang harus C yang dipakai ya karena C ini mother of language gitu ya mungkin ya. Jadi kira-kira dia ini ibunya. Jadi maksudnya adalah kalian harus tahu dari sisi headernya mungkin ya. Jadi sisi strukturalnya itu belajarnya di C. Nanti di yang lain kalau Python tuh nggak usah diinisialisasi, kalian sudah bisa ya. Itu nanti pada saat kalian sudah expert. Wah, nanti pasti kalian akan expert ke sana. Cuma untuk belajarnya karena masih di semester awal, kita pakai C dulu. Ya, tapi Ibu enggak berarti kalian nggak boleh nih di mata kuliah ini atau di semester ini kalian harus belajar C terus. Enggak, boleh pakai aja yang lain. Yang lain juga banyak kalau kalian senang untuk nge-explore yang lain. Ya. Jadi bebas, kalian boleh pakai yang itu, cuma untuk praktikum kita pakai bahasa C. Kalau kalian sudah sudah mantap di C, Ibu yakin di yang lain kalian akan lebih mantap lagi, lebih expert lagi. Ya, oke. Kita lanjut, ternyata si Soraya udah bisa share screen. Nomor 8 ya, nomor 8 silakan ya. Pertama saya bacain soalnya dulu. Nomor 8, buatlah algoritma dari sebuah program yang ingin menampilkan kata. Apabila bilangan yang diinputkan oleh user adalah genap, maka akan muncul kata tick, dan apabila bilangan yang diinputkan ganjil, maka akan muncul kata talk. Yang pertama yaitu user memasukkan salah satu nilai bilangan bulat ke program. Contohnya misalkan 15. Yang kedua, program mengecek nilai masukan dengan modulus atau modulo, apakah dapat habis dibagi 2 dan menghasilkan 0. Jika iya, maka genap dan menampilkan tick. Jika tidak, maka ganjil dan menampilkan talk. Itu, Bu. Oke, ini sudah ada codingannya juga ya berarti ya. Oke, jadi kalau untuk algoritmanya, kita berarti di mana tempat pengecekannya dia ya? Maksudnya ngeceknya, kan tadi kalau dari soal, itu kan kalau genap, baru muncul yang tick. Kalau ganjil, baru muncul yang talk. Nah, itu ngeceknya di mana? Maksudnya di algoritma nomor berapa? Yang di algoritma nomor 8. Nah, nomor 8. Ini kan urutannya cuma 1, 2, 3 nih ya. Kenapa jadi nomor 8? Enggak. Saya lihatnya yang ini, Bu, yang jadi codingan. Oke, di algoritmanya ya. Jangan lihat codingannya dulu deh, nanti temennya ya bingung kalau yang belum nyoba. Di nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 2 itu apa sih yang Ayat lakukan? Nilai inputannya itu dia dibagi dengan angka 2. Kalau dia menghasilkan 0, habis dibagi 0, habis dibagi 2 dan menghasilkan 0, maka kan genap hasilnya. Maka otomatis dia menampilkan tick. Tapi kalau enggak menghasilkan 0, maka dia ganjil otomatis, terus menampilkan talk. Oke, berarti di situ ada kata modulus ya. Dan untuk yang lain mungkin perlu, mungkin yang belum tahu, modulo atau modulus itu berarti dikatakan atau nama lainnya adalah sisa hasil bagi. Ya, sisa hasil bagi. Jadi sisa hasil bagi kalau misalnya genap itu kan pasti sisanya adalah 0. Ya, jadi misalnya 6 dibagi 2 kan sisanya 0. Kalau misalnya 15 tadi kayak kata Ayah, berarti 15 dibagi 2 kan nggak bisa 0, pasti ada sisanya. Nah, karena dia ada sisanya, maka dia dikatakan sebagai bilangan ganjil. Ya, kalau dia nggak ada sisanya atau 0, maka dia dikatakan bilangan genap. Ya, maka dari itu pada saat sudah bisa dapat kita ya dapat tadi yang membedakan gimana caranya menentukan bilangan ganjil maupun genap, barulah kita bisa menentukan dia tick atau talk. Ya, jadi
Di situ kalau kalian lihat di soalnya, kenapa dia ada beberapa langkah yang dilakukan? Karena yang dia minta soalnya adalah cari dulu dong mana nih bilangan ganjil sama bilangan genap. Nah, kalau sudah ketemu, barulah boleh memilih yang ditampilkan kata tik atau kata top. Oke, gitu ya. Ada teman-teman yang mau bertanya dulu atau menanggapi dari algoritma yang sudah Ayah bikin? Mau nanya dikit, Bu. Oke, silakan. Kan kalau yang dipakai sama Ayah kan dia pakai modulus gitu, Bu, atau modulo. Nah, terus kalau misalnya kita nggak pakai modulus atau modulo, gimana caranya kita tahu dia genap apa ganjil? Cara lainnya gitu, selain modulus sama modulo. Cara lainnya, sebelum Ibu jawab, Ibu lempar lagi. Ada yang punya cara lain? Teman-teman untuk menentukan dia bilangan ganjil atau enggak, atau bilangan genap maksudnya. Antara dua itu ya, kalau nggak ganjil ya genap pastinya. Atau mungkin ya mau nyoba bilangan yang lain lagi misalnya, tapi ini kan kalau di soal dari ganjil dan genap saja. Ada? Nggak ada? Oke, jadi cara lain sebenarnya kita pakai bagi aja bisa kan? Dibagi aja, misalnya bilangan dibagi 2. Tapi kita harus menentukan kalau dibagi 2 hasilnya berapa. Ya, itu tapi akan lebih sulit lagi kalau seperti itu. Kita harus ngecekin lagi dong. Ya, coba kalau dipikir. Kalau misalnya yang dimasukkan bilangannya 15. 15 dibagi 2, kita akan bilang hasilnya berapa dulu. Kalau ini, kalau dengan modulo, kan di sini kalau kita lihat di di codingannya di halaman di baris ke-8 ya. Di situ kan modulo 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau bagi 2 sama dengan 0 juga boleh. Bagi 2 sama dengan 0 berarti itu kan dia kategorinya apa? Genap, betul. Tinggal kita balik aja dia sebenarnya. Dibalik. Jadi kalau di sini berarti si out-nya kita sebenarnya nggak usah ke sini dulu ya. Maksudnya yang ditampilkan ya, menampilkannya adalah berarti kalau bilangan dibagi 2 sama dengan 0, berarti yang ditampilkan adalah tik ya. Benar nggak sih? Salah. Bagi 2 sama dengan 0 itu berarti apa? Genap. Iya, Bu. Tik ya. Oke. Atau kita bisa ganti juga ini misalnya A bagi 2 sama dengan atau tidak sama dengan 0. Itu boleh juga. Kalau tidak sama dengan 0 berarti kan dia ganjil. Ya, jadi tidak ada kata maksudnya tidak persis sama seperti ini, nggak ada masalah ya. Algoritma itu boleh kalian mau kemana dulu boleh, cuma ya itu juga yang Ibu bilang kemarin kan jangan sampai terlalu bertele-tele juga, dan yang penting tujuannya tercapai. Ya, jadi tadi kalau misalnya mau Bu, saya nggak mau ngecekin dia genap, saya mau ngecekin dia ganjil. Oh, silakan. Berarti misalnya tidak sama dengan 0 boleh. A mod 2 tidak sama dengan 0 atau A bagi 2 sama dengan 0. Jadi dikatakan dia lain ya. A bagi 2 sama dengan 0 berarti dia apa? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Lanjut ke nomor berapa? Makasih ya. Boleh di stop share dulu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berapa sekarang? 9 ya. 9 tadi siapa nih? Niko? Niko ya? Benar Mbak? Nomor 9 itu soalnya buatlah algoritma untuk menentukan bilangan yang terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan oleh user. Besarin dong suaranya, Ibu nggak kedengaran. Oh iya maaf Bu. Buatlah algoritma untuk menentukan bilangan yang terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan oleh user.
Jadi langkah pertamanya itu yaitu user menginput 3 bilangan yaitu A, B, dan C. Langkah yang kedua itu bandingkan A dengan B. Lalu yang ketiga itu bilangan terbesar antara A dan B dibandingkan kembali dengan C. Oke. Lalu yang keempat itu C lebih besar dari A atau B, maka C adalah bilangan terbesar. Jika C lebih kecil dari A atau B, maka bilangan terbesar ada di poin 2. Misalnya tadi A atau B yang terbesar itu adalah bilangan yang terbesar. Lalu yang keenam yaitu tampilkan bilangan terbesar. Sudah, Bu. Oke. Bilangan jika C lebih kecil dari A dan B, dibandingin lagi ya. Nomor 5 itu balik lagi ke nomor 2 apa gimana maksudnya? Iya, Bu. Balik lagi ya? Iya. Oke, jadi kalau C lebih kecil dari A atau B, maka bilangan terbesar ada di poin 2. Poin 2 kan naik lagi ya, dibandingkan A dan B lagi. Terus gimana? Yang di sini sebenarnya sudah ada jawaban gitu, Bu. Misalnya kayak bilangan A atau B. Kayaknya perlu ada tambahan deh. Misalnya jika A, oke, betul. Besar dari B. Maka bilangan, oke, nah gitu dong. Jadi supaya detail nih, apa yang memang, kan karena yang kita bandingkan tuh ada 3 bilangan ya. Jadi 3 bilangan ini harus salah satunya pasti yang terbesar. Ya, sebenarnya ada lagi tuh kriteria, kalau misalnya yang terbesar sama atau ada 2. Nah, tuh gimana tuh lagi, tapi nggak ada di soal tuh, ntar dulu deh, ini dulu. Bandingkan A dan B, jika A lebih besar B, maka jika A lebih besar dari B, maka bilangan terbesar adalah B, yakin? Salah. A. Nah, sekarang kalau misalnya yang harusnya ternyata bilangan terbesarnya di B, di mana kita melihat algoritmanya? Di sini tinggal diganti aja, Bu. Jadi jika B lebih besar dari A, maka bilangan terbesar adalah B. Oke. Kita makan lagi mungkin? Nomor ketiga, Bu. Oke. Oke, berarti di situ sudah ya, sudah dapat 3-3-nya ya. Paling tidak maksudnya adalah 3-3-nya ini harus dicek. Kenapa? Karena kan kita sedang membandingkan tuh bilangan 3 bilangan. 3 bilangan itu kita anggap sebagai A, B, atau C. Nah, di situ tadi Miko udah cek A dibandingkan dengan B dulu ya. A dibandingkan dengan B, kalau A dibandingkan dengan B ternyata yang lebih besar A, ya, jika A lebih besar B, maka bilangan terbesarnya adalah A. Jika B lebih besar A, maka bilangan tersebut adalah B. Nah, baru nomor 4 nih nyambung nih, bilangan terbesar dibandingkan kembali dengan C, ya. Kalau misalnya C lebih besar ya, maka C bilangan terbesar. Oke. Mungkin yang nomor 6 juga kalau misalnya yang di atas sudah dituliskan, nggak kembali lagi ke nomor 2 ya. Jadi dia sudah ketemu tuh bilangan terbesarnya. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin bilangan terbesar jika C lebih kecil dari AB, berarti bilangan terbesar antara A atau B gitu ya. Boleh. A atau B.
Oke, ada sanggahan mungkin atau tambahan dari teman-teman? Bu, Mm-mm, sebenarnya bisa aja ditambah lagi satu mm-mm. seperti variabel kosong seperti A, B, C dan hasil. Nah, hasilnya itu jamin kosong. Kemudian yang pertama, hasilnya dimasukkan dengan bilangan A. Terus di kemudian bilangan hasil itu dibandingkan dengan bilangan B. Kalau bilangan hasil lebih kecil dari B, masukkan B. Terus cek lagi di bilangan C. Jika bilangan hasil lebih kecil dari C, masukin bilangan C. Kalau tidak, lanjut lagi. Terus keluarkan bilangan hasilnya itu. Kayak ditampung gitu ya berarti ya? Ya, Ditampung berarti A ke misalnya kita masukin nih dulu. Kita masukin A, gimana di? Misalnya kita masukin contoh ya, misalnya Ibu masukin nilai A itu 7, B 8, C 9. Berarti yang masuk ke hasil yang mana? pertama kan hasil itu masih sementara ya. Berarti hasil itu kita pakai nilai A, yaitu 7. Kemudian berikutnya, yang nilai hasil itu dibandingkan dengan B. Karena hasil itu adalah 7 dan B itu adalah 8. Jadi yang hasil itu lebih kecil, maka nilai hasilnya itu diisi dengan nilai B, yaitu 8. Begitu juga dengan C, lanjutin lagi. Jadi nilai hasilnya yang di akhir itu adalah 9. Oke, Seperti boleh. itu. Boleh seperti itu. Itu juga sebenarnya bisa dipakai pada saat ini ya, kalau misalnya yang terbesar 2 tuh ya. Maksudnya kalau misalnya Ibu tuliskan A 6, B 7, C 7. Ya, bisa. Bisa ya? Ya. Oke ya, jadi itu mungkin lebih ini ya, lebih maksudnya lebih mendeteksi bahwa dia ada di boleh ditampung atau kita tampung dengan satu nama yang kita kasih nama hasil. Boleh. Ya. Sip. Mantap. Oke, kalian sudah semakin terlatih untuk berpikir ke sana. Oke, terima kasih buat Adi udah nambahin. Kita next. Terima kasih, Bu. 10 nggak ada. Mirip sih 10. Sama aja ke nomor 9 dia, Bu. Iya, mirip sih ya, nomor Yang beda 9 ya. terbesar sama kecilnya aja. Tinggal dirubah aja tadi ya. Betul. Oke. Terus nomor 11 tadi siapa? Gerald ya? Iya, Bu. Oke, boleh. Silakan. Sudah bisa dilihat? Sudah. Nomor 11 tuh apa soalnya? Yang ini. Buatlah algoritma. Oke. Baik, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Buatlah algoritma untuk menghitung biaya parkir di sebuah mall. Apabila mobil yang parkir adalah jenis MPV, maka tarif per jamnya 4.000. Apabila sedan, maka 3.000, dan bila minibus, maka 5.000. Ibu masuk mall dari jam 12 sampai jam 5 dengan beberapa temannya yang menggunakan mobil minibus 1, MPV 2, dan sedan 2. Ibu akan menraktir biaya parkir. Berapakah biaya parkir yang akan dibayarkan Ibu? Yang pertama, mengecek uang apakah ada uang cash atau tidak. Yang kedua, mengecek karcis parkir apakah ada semua atau tidak agar tidak denda. Yang ketiga, mengetahui tarif per jam dari mobil-mobil yang dibawa olehnya dan teman-temannya, yaitu minibus 1, MPV 2, dan sedan 3. Yang bisa dilihat di atas, minibus itu 5.000 per jam, MPV itu 4.000 per jam, dan sedan 3.000 per jam. Keempat, menghitung berapa lama Ibu dan teman-temannya parkir di sana dalam jam. Nah, di sini kan di soal tidak dijelaskan waktu yang diambil itu apakah siang dan malam. Kita anggap ini mallnya itu 24 jam. Ada beberapa kemungkinan. Pertama itu 12 siang sampai jam 5 sore, jam 12 siang sampai jam 5 pagi, jam 12 malam sampai jam 5 sore, dan jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Di sini kita ambil aja yang pertama aja, biar enggak pusing. Terus lanjut ke 5.
Lalu kalikan waktu, harga, dan jumlah mobilnya. 1 minibus kali 5.000 kali 5 jam, yaitu 25.000. 2 MPV kali 4.000 kali 5 jam, yaitu 40.000. Oh ya. Dan 2 sedan kali 3.000 kali 5 jam, yaitu 30.000. Ya. Lalu keenam jumlahkan seluruhnya 25.000 plus 40.000 plus 30.000, yaitu 95.000. Terus selanjutnya mengecek uang apakah cukup atau tidak. Terus yang selanjutnya yang terakhir, apabila cukup maka ibu sudah bisa menraktir parkir teman-temannya. Oke. Sudah. Jadi di situ yang Gerard lakukan adalah mengasumsikan ibu dan teman-temannya parkir dari jam 12 siang sampai jam 5 sore ya. Iya. Oke. Itu 5 jamnya ya, 5 jam ya totalnya semuanya. Oke, jadi yang dibayarkan berapa totalnya semua? 95.000. Oke, ada tambahan teman-teman? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lihat lagi yang dituliskan Gerald ya. Jadi di situ boleh ya, sekali lagi kalian boleh mengasumsikan jam berapa dia akan jam berapa dia akan parkir gitu ya, si ibu jam berapa parkirnya. Nah, setelah dia parkir, kalau kita lihat, bentar Ibu sambil lihat soalnya, masuk mallnya jam 12 sampai jam 5, setelah itu yang ditraktir ada minibus, MPV, dan sedan. Oke, selama 5 jam itu ya. Oke. Sip deh, kalau gitu kayaknya nggak perlu didetailkan, maksudnya nggak perlu Ibu jelaskan bertele-tele karena kayaknya udah jelas ya di soalnya seperti apa. Oke? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Terus selanjutnya siapa nih yang mau nyoba? Masih ada yang tersisa nih soalnya? Yang tersisa soalnya nomor 12, 13, 12-nya ada 2 nggak sih nih? 12, 13, 14. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Itu disuruh buat algoritma atau apa tuh, Bu? Yang soal Algoritma dong. Belum, kita coding masih lama, mungkin di minggu ketiga atau keempat kita baru ngoding. Oke, Bu. Jangan terburu-buru. Kita pokoknya mantep dulu algoritma, karena di semester atas tuh juga alasannya nggak bisa ngoding itu karena nggak bisa algoritma. Jadi mantep dulu algoritma, baru kita belajar ngodingnya yang benar. Oke, silakan. Siapa yang mau nih? Yang nomor 12 nih mudah kok. Kita algoritma ya, Sudokut nih entar juga gaji karyawan dengan memasukkan inputan berupa jam masuk dan jam keluar kerja. Apabila jam keluar kerjanya di atas jam 17, maka akan terhitung lembur. Lembur per jamnya terhitung 20.000. Ya. Jadi dia harus memasukkan jam masuk dan jam keluar. Nah, ini kan berarti kalau kalian lihat jenis soal yang seperti ini sudah inputan user atau dia sudah dianggap sebagai yang dinamis tuh, jadi bebas mau masukkan berapa aja. Boleh, kalian karena ini algoritma, kalian menentukan, saya mau masukkan misalnya jam masuknya jam 9, keluarnya jam 20 misalnya. Berarti kan dia terhitung lembur 3 jam. Nah, gimana tuh jadi pembayarannya?
Siapa yang Itu mau gaji pokoknya per bulan ya, Bu ya? Jadi kita atau kita ya gaji pokoknya misalnya 3 juta, berarti rumus untuk menghitung gajinya adalah gaji pokok ditambah dengan lembur. Gimana? Atau nggak usah ditulis deh, atau ibu yang tulisin deh. Siapa yang mau mencoba? Kita share screen, share whiteboard aja di sini. Siapa yang mau nyoba? Yuk, siapa yang mau nyoba? Algoritma gaji pegawai. Ayo, siapa? Mumpung masih ada waktunya nih. Waktunya lagi 11 menit. Mungkin yang pertama itu kita ini Bu, apa namanya, memperkirakan atau kita buat sendiri gitu jam masuk sama jam keluarnya. Oke, berarti menginputkan apa dulu nih? Jam masuk kerja. Jam masuk. Terus habis itu menginputkan jam keluar. Ya. Habis itu kita mengkalkulasikan antara jam masuk sama jam keluarnya. Diapain? Berarti kan kita tentuin dulu Bu, jam masuknya saya jam 8, terus jam keluarnya misalnya jam 5 misalnya gitu Bu. Itu jam 7 dah biar dia ada uang lemburnya Bu. Nah, terus habis itu berarti dari jam 8 sampai jam 7 malam itu dia dikalkulasiin. Iya enggak sih Bu? Iya, betul. Tapi gimana menuliskannya ayo? Oh, oke baik. Berarti apa ya? Kita mengasumsikan, kita bilang Bu, mengasumsikan jam masuk pada pukul 8 pagi gitu Bu. Ya enggak sih Bu? Mengasumsikan ya jam masuk pukul 8 misalnya. Pukul 8. Terus? Berarti tinggal dilanjutin dengan jam keluar. Ya, jam 7 malam berarti jam 19. Pukul 19. Nah, ya. Terus berarti apa yang dilakukan? Mengakumulasikan durasi kerjanya. Waktu diapain kerjanya. Dong? Rumusnya ngapain dong tuh? Oh, maksudnya gimana? Iya, ditotalkan. Ditotalkan dari jam 8 sampai dikurangi gitu loh, Bu. Dikurangi. Itu loh yang Ibu tunggu dari tadi, kata Bu. dikurangi itu. Mohon maaf, ngelek, Bu. Oke, mengasumsikan jam masuk pukul 8 dan jam keluar pukul 19. Oke, nomor 4 berarti mengurangi jam keluar dengan jam masuk. Dengan jam masuk. Ya. Oke. Terus? Langsung di sampingnya bisa nggak sih Bu di nomor 4 itu? Oke. Maksudnya dari jam 19 dikurangi sama jam 8-nya. Jadi oke, kita anggap di sini berarti 19 minus 8. Ya. Hasilnya adalah 7. Gitu? Atau gimana tuh, ayo? 19 minus 8 kok 7 ya, Bu? Pas saya ngelek. Berapa dong? 11. 11, Bu. 11, Bu. 11, Bu. Oke. Terus gimana? Bentar, Bu, mikir lu, Bu. Bu, ini jam masuknya nggak ada? Jam lemburnya, Bu. Jam masuknya kan diasumsikan. Enggak, maksudnya tuh batasnya gitu loh. Kan tadi jam keluarnya kan ada batasnya yang biar dia bisa lembur kan, jam 5. Betul. Ini kan terserah masuk kantor jam berapa gitu. Berarti Ya, terserah. Ya, terserah sebenarnya. Masuknya jam 16. Tetap dapat gaji. Wah, jam juga dapat gaji kayaknya, Bu. Enggak, Empat sama masuk biar dianggap. Enggak, jam 19 kurangi jam 17. Nah, betul ya, jam 19 kurangi apa dulu? Berarti kita mau tuliskan apa dulu? Berarti ada jam yang lemburnya. Jam lemburnya. Jam keluar sama jam lemburnya, Bu. Berarti jam 19 kurangi 17. Dapat 2. Dapat 2. Jadi yang kita kurangi ini apa nih? Mengurangi jam keluar dengan jam lembur. Jam lembur. Jam lembur.
Mana apa ini? Dengan batas jam lembur. Ya, dengan batas jam keluar sebenarnya ya. Batas jam keluarnya enggak sih? Batas jam keluarnya kan jam 5. Ya, Bu. Setelah itu baru terhitung lembur. Ya. Nah, 2. Nah, berarti terus apa yang harus dilakukan setelah itu? Jamnya dikali Ditotalin, Bu. jamnya dikali sama 20.000. 2 kali 20.000. Apa berarti? Mengalihkan hasil Hasil lembur. Jam lembur. Durasi lembur aja, Bu. Iya, boleh. Jam lembur jam lemburnya dengan biaya lemburnya. dengan biaya lembur. per jam. Di mana itu adalah 20.000 per jam. kali dengan 20.000. 20.000 nggak sih, benar ya? Sama dengan Iya, 40.000. Terus Menambahkan gaji pokoknya dengan gaji lembur. Menjumlahkan Dia berapa kali hasil, menjumlahkan gaji pokok dengan Gaji pokok dengan hasil lemburnya. dengan gaji lembur. Hasil Gaji lembur. lembur. Ya. Nah, jadi sebisa mungkin kalau di sini kita sebutnya dia gaji lembur, ya. Ini berarti tetap gaji lembur ya, maksudnya adalah konsisten. Ya, kalau di atas ini kita sebut dia misalnya ini kan jam keluar, misalnya jam keluar ini JK, terus ini batas jam keluarnya berarti langsung aja 17, mungkin ya nggak perlu dijadikan apa gitu ya. Jadi JK dikurangi 17 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini apa kita sebutnya? Jam lembur atau gaji lembur? Ya, terserah. Kalau misalnya kalian mau nulisnya di atas sudah hasil jam lembur, berarti di sini kita tulisnya juga hasil jam lembur supaya kalian nggak bingung juga nanti pada saat dirubah jadi variabel. Ya, menjumlahkan gaji pokok dengan hasil jam lembur. Berarti gaji pokoknya 3 juta ditambah 40.000 sama dengan 3 juta 40.000. 3 juta. Begitu. Ada tambahan? Ada tambahan lagi? Ya, jadi sebenarnya nggak perlu jam berapapun ya masuknya ya. Yang penting pokoknya lemburnya berapa gitu ya. Kalau kata Gerald tadi masuk jam 4:30 aja, Bu. Atau jam 4, silakan. Pokoknya tetap digaji 3 juta ya. Enak banget. Oke. Ya, ini untuk yang nomor berapa tuh? 12. Nah, sekarang kalau nomor 13 nih, terakhir deh. 13 nih gimana? Untuk ngitung gaji 5 orang karyawan. Tinggal ditambah 5 karyawannya aja, Bu. Dikali. Ditambah. Tinggal dikali 5. Di sini. Karyawannya diasumsikan satu-satu. Yakin kalau satu karyawan dengan karyawan lain beda jam lembur gimana? Kita samain dia, Bu. Diasumsikan sama. Tidak ditentukan juga, Bu. Kita yang nantikan, Bu. Itu ada janjian kan. Kalau misalnya beda-beda tuh. Yang susah. Masa mau disamain, saya jam lembur saya sampai jam 10, dia sampai jam 7 aja. Masa sama gaji saya sama gaji dia gitu. Janjian. Nah, Bu, samain dia juga jam lemburnya juga, Bu, sama jam masuknya supaya gampang, Bu. Supaya gampang. Kalau Kita ingat hitung. itu kalau nggak ada ini ya. Nah, tapi kalau misalnya itu boleh aja, nggak ada masalah. Mengasumsikan seperti itu apabila tidak ada disertakan di dalam soal. Tapi ya biasanya tidak akan semudah itu Ferguson gitu kan ya. Jadi dia akan setiap orang mempunyai jam masuk yang berbeda. Misalnya nih, biasanya kan kalau di kantor beneran ya jam masuknya pasti sama, jam 8 ya jam 8 semua misalnya. Terus jadi jam 8 sampai jam 5 dia dapat gaji 3 juta. Tapi jam lembur orang kan bisa berbeda-beda tuh. Nah, itu dia. Boleh kalian ngasumsikan, oh misalnya Bu, karyawan pertama jam lemburnya jam
sampai jam 7, karyawan kedua jam lemburnya sampai jam 8 misalnya nih ya. Jadi itu lebih mudah juga kalian menghitungnya daripada misalnya sama semua jam lemburnya 2 jam semua, kan itu agak cranky juga mestinya nuliskan seperti itu gitu ya. Jadi kalian tinggal memisahkan, misalnya nambah 1 jam 1 jam 1 jam per orangnya boleh. Ya, jadi kalian tuliskan seperti itu sehingga nanti menentukannya ya 3 juta ditambah saya yang lemburnya 20.000, lemburnya 40.000, 60.000, 80.000 sampai 100.000 gitu ya supaya pas. Jadi karena untuk 5 orang. Boleh ya. Jadi supaya kita ada variasinya gitu kan. Nggak sama semua jam lemburnya. Malah kalau misalnya di satu kantor dia jam masuk sama jam keluarnya dia berbeda-beda lagi ya. Jadi beda lagi yang harus dihitung misalnya. Ya, jadi bisa saja itu terjadi. Oke. Terus yang nomor 14 juga hampir mirip. Kalau algoritma sebenarnya kalau kita tidak berkecimpung dengan program, kita bebas melakukan asumsi apapun ya. Jadi tinggal kita ngitung-ngitungin aja. Yang penting pokoknya seperti tadi kayak yang terlihat di whiteboard ini, yang kalian lakukan sudah pasti tuh dan kalian sudah tahu. Berarti kan tadi enggak ngitung di jam masuknya, Bu. Dia kan ngitungnya hanya lembur saja karena di soal cuma menampilkan lembur aja. Jadi yang dihitung hanya jam lemburnya saja. Dan sebisa mungkin tadi apabila ya, ini sebisa mungkin kalau di sini kalian menuliskan jam lembur, berarti di sini juga paling tidak harus sama. Supaya dia tahu kemana, dari hasil yang mana. Oh, dari hasil jam lembur yang ini. Ya, sehingga ditambahkan di sini. Oke? Itu aja ya. Sip. Terima kasih. Berarti ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Teman-teman yang lain? Bagi yang belum dapat kesempatan untuk hari ini, minggu depan harus ya, jadi harus nih yang belum dapat kesempatan sebisa mungkin ayo dong supaya punya tabungan masing-masing. Ingat sekarang A itu 85 ya, tidak mudah untuk mencapai 85 itu guys, 80 aja kayaknya enggeh-enggehan gitu ya kemarin, tapi harus semangat, makanya harus punya tabungan nih di situ ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh iya Bu, mengenai di luar mata kuliah, untuk yang nilai untuk mendapatkan A itu kan 85, apakah itu khusus untuk di teknik atau di semua fakultas? Semua, di satu Unram, baru nih aturannya. Coba, tapi mungkin, coba nih kalian mungkin tanya-tanya ke teman-teman yang ini ya, yang di luar teknik ya, coba ditanya, mereka sudah menjalankan itu belum? Kita sih sebenarnya ngikutin aja karena ini perintah dari atas, sudah ada surat resminya juga. Rasanya sih kalau dari fakultas yang lain juga ikut melaksanakan. Tapi Ibu juga belum pernah nanya ke teman-teman dosen di luar teknik sih yang kira-kira sudah berjalan atau sudah mengumumkan ini atau belum. Ya berdoa aja, siapa tahu masih percobaan, jadi kita balik lagi ke angka 80 ya untuk nilai A-nya. Ya, jadi itu. Oh ya, kayaknya Ibu udah nyampaikan belum ya, kalian di kelas ini semua diperbolehkankah oleh orang tua untuk hibrid, maksudnya nanti pada saat hibrid bisa datang ke kampus? Boleh Bu, saya Bu. Bisa, Bu. Boleh ya. Boleh Bu, boleh 100% boleh Bu. Oh, alhamdulillah kalau boleh. Tergantung kalau hujan misalnya, apa enggak Bu? tergantung hujan. Pusuk Bu, pusuk. Kasihan ya Allah yang masih di KLU. Oke, iya ya, gimana deh nanti misalnya dilihat ya, mudah-mudahan ada jalan keluar. Cuma untuk tapi semuanya diberikan ya oleh orang tuanya untuk kuliah ya, karena kami tidak akan memaksakan apabila memang tidak diberikan oleh orang tuanya ke kampus. Dan yang menjadi syarat satu lagi adalah paling tidak sudah melakukan vaksinasi minimal 1 kali. Kalian sudah vaksin semua kah? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Oke, kalau sudah syukur berarti kita mudah-mudahan kalau misalnya sudah sehat semua minggu depan atau 2 minggu lagi paling tidak seperti himbauan Kaprodi di awal, 2 minggu lagi kita bisa ketemu di kampus. Ya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu ya, sampai ketemu hari apa kita ketemu lagi? Selasa ya? Selasa, Bu. Oke, kita ketemu Selasa, lagi Bu. Selasa insya Allah. Semoga semua tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.